Sebelum menonton video ini, dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, and comment, supaya saya bisa terus berkarya membuat video edukasi permasalahan hukum di Indonesia. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Abdul Razak yang akan membahas permasalahan hukum di Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan membahas permasalahan penahanan ijazah di dalam perusahaan. Pada dasarnya juga memang penahanan ijazah itu tidak ada undang-undangnya teman-teman. Jadi bukan berarti perusahaan itu wah ini nggak boleh nih nahan ijazah nih gitu. Ya nggak begitu juga, karena penahanan ijazah itu ya kesepakatan antara pekerja dan pihak perusahaan. Jadi penahanan ijazah merupakan praktik yang kerap dilakukan perusahaan sebagai syarat mempekerjakan karyawan kontrak berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT teman-teman. Nah biasanya nih alasannya perusahaan nih ingin karyawan tersebut menyelesaikan kontrak kerja sesuai jangka waktu yang telah disepakati dan tidak berhenti di tengah jalan. Nah makanya ini bisa jadi merugikan perusahaan. Nah kalau misalkan teman-teman sampai resign dadakan gitu ya di pertengahan jalan sebelum habis masa kontrak, perusahaan merasa dirugikan gitu. Makanya alasannya untuk menahan ijazah seperti itu. Nah, biasanya dengan menahan ijazah, karyawan tidak akan meninggalkan pekerjaan sebelum membayar ganti rugi ke perusahaan. Nah maksudnya gini teman-teman nih, biasanya kan dalam perjanjian kerja bersama antara pekerja dan pihak perusahaan itu di dalam pasal tersebut biasanya ada yang berbunyi sebelum habis masa kontrak, jika pekerja mengundurkan diri, nah itu dikenakan sanksi. Biasanya seperti itu teman-teman. Nah makanya perusahaan itu dia menahan ijazah daripada pekerja itu resign terus tidak ada kabar lagi. Nah dengan cara menahan ijazah itu tidak menutup kemungkinan si pekerja ini pasti akan balik lagi mengambil ijazah dan baru bisa membayar ganti rugi. Intinya itu perusahaan menahan ijazah itu supaya pekerja ini membayar uang ganti rugi yang kontrak tersebut teman-teman gitu. Lalu pertanyaannya, bolehkah praktik semacam ini gitu kan? Nah pasti kan teman-teman bertanya, ada saksinya nggak nih perusahaan menahan ijazah ketika saya udah keluar dari pekerjaan tersebut gitu kan? Nah itu kan yang ada di pikiran teman-teman gitu kan. Jadi secara hukum tidak ada dasar dan ketentuan yang mengatur hal ini di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Bahkan di pasal-pasal PKWT pun tidak ditemukan aturannya dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 tentang ketentuan pelaksanaan PKWT. Jadi ada beberapa ahli hukum nih teman-teman berpendapat bahwa praktik ini tidak melanggar hukum selama disepakati oleh kedua belah pihak, yakni pekerja dan pihak perusahaan, dan diatur dalam perjanjian kerja. Nah pendapat ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah menurut pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka secara hukum para pihak wajib memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati. Nah untuk syarat sah perjanjian kerja disebutkan dalam pasal 1320, yaitu 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Nah yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang teman-teman. Nah selama syarat itu dipenuhi, maka perjanjian sah dan mengikat, termasuk jika di dalamnya menyepakati penahanan ijazah karyawan sampai masa berakhirnya kontrak. Jadi
penahanan ijazah itu nggak masalah teman-teman gitu, dan tidak melawan hukum si perusahaan ini gitu. Yang penting didasari kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja gitu teman-teman. Nah lalu pastikan teman-teman berpikir, ini kapan nih saya bisa ambil ijazahnya kan, kalau saya resign terus kira-kira jadi masalah hukum kan nih gitu kan. Itu pasti yang dipikirkan oleh pihak pekerja kan. Jadi kira-kira jadi masalah kan nih. Nah otomatis itu akan jadi masalah teman-teman jika perusahaan itu menahan padahal teman-teman sudah tidak bekerja. Nah itu yang jadi masalah teman-teman. Jadi penahanan ijazah ini baru menjadi masalah hukum apabila karyawan yang mengakhiri kontrak kerja tapi tidak dikembalikan ijazahnya itu teman-teman. Nah perusahaan dapat dilaporkan ke pihak kepolisian dengan dugaan penggelapan yang menurut KUHP teman-teman, perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku dan penguasaan itu dilakukan secara sah. Misalnya dititipkan ya kan. Nah itu kan suatu barang teman-teman yang dititipkan oleh perusahaan, tidak boleh dijadikan hak milik gitu teman-teman. Kasus penahanan ijazah yang penguasaannya berdasarkan perjanjian kerja, maka menurut pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengusaha dapat diancam pidana kurungan maksimal 5 tahun. Nah, jadi dengan bunyi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena pendapat upah, untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun gitu teman-teman. Nah beberapa praktisi hukum tidak menyarankan memang menahan ijazah sebagai solusi untuk membuat karyawan tunduk pada kontrak kerja, sebab tanpa menahan ijazah kontrak tersebut antara pekerja dan pemberi kerja berkekuatan hukum dan bisa menjadi bukti di pengadilan apabila karyawan mengingkari perjanjian gitu teman-teman. Lagi pula menahan ijazah memberikan resiko hukum apabila dokumen tersebut misalkan hilang nih teman-teman, atau nggak rusak, atau nggak terbakar. Nah itu kan jadi masalah. Nah yang ada karyawan bisa mengajukan gugatan hukum atau membuat laporan pihak kepolisian terhadap perusahaan atas kelalaian tersebut gitu teman-teman. Nah jadi pada intinya itu perusahaan sebenarnya nggak masalah teman-teman menahan ijazah teman-teman ketika terikat perjanjian kerja itu antara pekerja dan pemberi pekerja. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah mengundurkan diri, nah itu ijazah wajib harus dikembalikan, karena kalau tidak itu menjadi masalah karena ada unsur dugaan penggelapan gitu teman-teman ya. Jadi di zaman sekarang ini menurut saya sih ya pihak perusahaan itu nggak usah menahan ijazah, karena perjanjian kontrak pun juga udah bagus gitu kan, udah inilah berkekuatan hukum gitu apabila karyawan mengakhiri kontrak gitu secara tiba-tiba atau enggak tidak sesuai dengan perjanjian gitu teman-teman. Oke, video kali ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan tinggal komen di kolom komentar, dan dukung terus channel saya teman-teman dengan cara subscribe, like, comment, and share jika video saya ini bermanfaat buat kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. NKRI harga mati. Merdeka, merdeka, merdeka.